A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli amin. Kajian kita yang ke-23, masih dalam menjelaskan silaturahim menjadi kuncinya rezeki. Silaturahim termasuk kuncinya rezeki. Robi'an kaifiyatu silaturahim ma ashabil ma'asi. Keempat, bagaimana hubungan kekerabatan silaturahim dengan orang yang berbuat maksiat, orang yang durhaka, orang yang melakukan maksiat. Yoti ba'dun nas fi fahmi kaifiyati silaturahim ma ashabil ma'asi. Sebagian orang salah dalam memahami bagaimana hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim, bagaimana silaturahim dengan orang-orang yang durhaka atau yang berbuat dosa, yang maksiat. Ya'ti'u salah siapa ba'dunas, bagian manusia fi fahmi kaifiyati silaturahim, dalam memahami bagaimana silaturahim ma ashabil ma'asi, dengan orang-orang yang maksiat, orang-orang yang berbuat dosa. Fayadhunnuna anna silaturahim ma'hum taqtadi at-tahabbub wa tawadud ma'hum. Mereka mengira bahwa hubungan silaturahim dengan orang yang maasi tadi membutuhkan cinta dan kasih sayang. Mereka dengan duduk-duduk dan makan dan menyanjung mereka, dan dalam hal ini tidak benar. Fayadhununa, maka mereka mengira, menyangka bahwa anna silaturahim, sesungguhnya silaturahim mahum dengan ashabul ma'asi itu taqtadi membutuhkan at-tahabubakan cinta, watawaduda dan kasih sayang, mahum dengan mereka,
wa mujalasatuhum, dan duduk-duduk dengan mereka, kongko-kongko, wa muakalatuhum, dan makan-makan dengan mereka, wa mudahanatuhum, dan sanjung menyanjung mereka. Wa hadza laisa bisohihin, hal yang demikian ini itu laisa, tidak ada pahada, tidak ada itu bisohihin, benar. Jadi orang itu bergaulnya dengan siapa? Kalau bergaulnya dengan orang-orang maksiat, Anda bisa tertarik, kecebur ikut maksiat itu. Kecebur ikut maksiat itu. Kalau Anda bergaul dengan orang soleh, akan ketarik menjadi soleh. Kalau Anda bergaul, sering duduk-duduk, kongko-kongko, mujalasah, sering makan-makan bareng bersama, wa mu'akalah, sering sanjung menyanjung, mudahana, itu ya akan ke bawah oleh orang yang ashabul ma'asi. Ashabul ma'asi seperti orang yang sudah suka minum-minum, nanti lama-lama Anda akan ke bawah minum. Orang yang sudah biasa make heroin, make apa, Anda bergaul dengan mereka, lama-lama ya kamu ikut. Nah, kalau Anda bergaul dengan orang-orang begitu. Nah, kalau ada orang kayak gitu, apakah tetap disilaturahimi apa tidak? Berhubungan baik itu boleh, tapi mengikuti perilakunya tidak boleh. Minal ma'ruf anal islam la yamna'u minal ihsan ilal aqaribi min ahlil ma'asi bal hatta ilal kufar kama dalla ala dzalika qauluhu azza wa jalla. Sebagaimana diketahui bahwa Islam tidak melarang berbuat baik pada kerabat ahli maksiat, ya pada siapa saja. Islam nggak melarang berbuat baik pada siapa saja, dan bahkan orang-orang yang kafir pun kalau kita berbuat baik nggak ada masalah. Sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruh wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kalau Anda bergaul dengan siapa saja, termasuk orang maksiat, orang kafir pun bergaul, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Yang terpenting Anda berlaku adil terhadap diri Anda sendiri. Karena rata-rata kalau bergaul dengan orang ahli maksiat, ya akhirnya ke bawah gitu. Minal ma'ruf, sebagaimana diketahui, anal islama, sesungguhnya Islam itulah yamna'u, tidak melarang apa? Islam tidak melarang minal ihsani, dari berbuat baik ilal aqaribi, kepada kerabat, min ahlil ma'asi, dari ahli maksiat, orang-orang yang senang melakukan kejahatan. Bal hatta ilal kufar, sampai juga orang-orang kafir. Anda bergaul dengan orang kafir ya boleh-boleh aja. Kama dalla, sebagaimana dalil yang menunjukkan ala dzalik, atas hal itu. Qaul azza wa jal, firman Allah Ta'ala, la yanhakumullah, la yanha, tidak melarang, pada kalian, siapa Allahu, Allah, anil ladzina, dari orang-orang banyak, lam yuqatilukum, yang mereka tidak membunuhmu, mereka tidak membunuhmu, fiddini, dalam masalah agama, walam yukhrijukum, dan tidak mengeluarkan siapa mereka padamu dalam masalah agama, tidak mengeluarkan min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Tidak dilarang antabarruhum, untuk berbuat baik siapa kamu kepada mereka. Antabarruhum, untuk berbuat baik siapa kamu kepada mereka. Watuksitu, dan berbuat adil siapa kamu ilaihim, kepada mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai, siapa Allah mencintai al-muqsitin, akan orang-orang yang adil, orang-orang yang berlaku adil, muqsit. Wa kama dalla alaihi hadis istifta Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW an sillati ummiha al-musyrikah, faqad ja'a fihi faqalat inna ummi qadimat wa hiya raghibah afa asilu ummi, afa asilu ummi,
Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am sili ummak. Na'am sili ummak. Sebagaimana dibuktikan oleh hadis Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhu tentang silaturahim atau hubungan keluarga, hubungan ibunya yang musyrik. Hal itu ada di dalamnya. Ia berkata, sesungguhnya ibuku ini orang musyrik. Ibuku sangat ingin berbuat baik padaku. Wahia roghibah. Sesungguhnya ibu saya dulu ingin berbuat baik pada anaknya. Apakah saya harus menjalin hubungan silaturahim atau tidak? Sementara ibu saya itu orang musyrik, orang yang belum beriman. Nabi menjawab, ya silaturahimlah dengan ibumu. Jadi kita itu bisa berhubungan dengan siapa saja. Orang kafir pun boleh, non muslim boleh, siapa saja boleh. Selagi dia tidak membunuh, memerangi kita, tidak mengusir kita. Itu begitu. Kalau hidup-hidup berdampingan biasa ya boleh-boleh aja. Nah ini contohnya wakamadala sebagaimana yang menunjukkan alai pada mapa hadis istiftah Asma binti Abi Bakar, hadis yang meminta fatwa. Hadisnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, meminta fatwa Rasulullah pada Rasulullah tentang ansilati ummiha al-musyrikah, tentang berhubungan silaturahim dengan ibunya al-musyrikah yang musyrik. Faqad ja'a, dan sungguh telah datang fihi dalam hadis, qalat berkata, siapa? Asma binti Abi Bakar, inna ummi, sesungguhnya ibuku, qadimat zaman dulu, itu wahia bermula ummi itu raghibatun, sangat ingin berbuat baik. Raghibatun, sangat ingin berbuat baik. Afa asilu, apakah aku harus tetap bersilaturahim umi pada ibuku yang musyrik, yang tidak Islam itu? Qala, jawab siapa Rasulullah SAW, naam, tetap silaturahim. Sili, bersilaturahimlah Anda, wahai Asma binti Abi Bakar, pada ummuka, pada ibumu.
walaupun ibumu masih kafir. Gitu. Lakin la yakni hadza at-tahabbub wa tawadudu ma ahlil kufari wal ma'asi wa mujalasa tuhum wa muakalatuhum wa mudahanatuhum. Yaqulullah azza wa jalla. Lakin la yakni, tetapi bukan maksudnya untuk cinta kasih dan kasih sayang dengan orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat yang kita duduk-duduk, makan-makan dan sanjung-menyanjung mereka, sebagaimana Allah berfirman, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au abna'ahum. Au ikhwanahum au ashiratahum au ashiratahum. Lakin layakni, tetapi bukan maksudnya hadzat tahabub akan cinta kasih ini, watawadud dan kasih sayang ini, ma ahlil kufri dengan ahli kekufuran, wal ma'asi dan ahli maksiat, wa mujalasatihim dan duduk-duduk dengan mereka, wa mujalasatuhum dan duduk-duduk dengan mereka, wa muakalatuhum dan makan-makan dengan mereka, wa mudahanatuhum dan sanjung menyanjung dengan mereka. Yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'aduna man hadallah wa rasuluh. Firman Allah, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, Rasulnya, sekalipun orang itu bapaknya, anak-anaknya, saudaranya, atau keluarganya, Yaqulu berfirman siapa Allah, la tajidu,
engkau Muhammad tidak akan mendapatkan kauman akan satu kaum yukminuna yang beriman pada siapa kaum billahi pada Allah wal yaumil akhiri dan beriman pada hari akhir yuaduna yang mereka saling kasih sayang man pada orang man pada orang yuhaduna hada man pada orang hada yang menentang siapa man menentang Allah pada Allah wa rasulahu dan rasulnya walau kanu sekalipun mereka walaupun mereka itu aba'ahum bapak-bapak kalian au abna'ahum atau anak-anak kalian au ikhwanahum atau saudara-saudara kalian au ashiratahum atau keluarga kalian. Jadi ada larangan kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang hadallah, sering berbuat dosa, maksiat kepada Allah, itu bisa saja Anda akan kebawa oleh mereka. Jadi Anda bergaul dengan siapa saja boleh, tapi kalau Anda bergaul dengan orang jahat, Anda bisa ketularan kejahatannya. Nah, ketika hal yang bisa menular kejahatannya, maka Anda hendaknya ya jangan bergaul dengan mereka. Itu intinya. Wa makna hadhil ayah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.